Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama kita muliakan dan hormati guru-guru kita, para ulama, para kiai, wabil khusus yang saya hormati guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Razak. Al-mukarram wal muhtaram guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Nasir Tabrani. Al-mukarram wal muhtaram yang sama kita muliakan guru kita Al-Ustadz Haji Ramli. Juga para asatidz yang ini malam banyak hadir. Kita doakan guru-guru kita semoga Allah selalu berikan sehat dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati para orang tua, para hujjaj, wabil khusus yang saya hormati penceramah kita Bapak Ustadz Muhammad Khairun Nas Khan yang sudah menyampaikan mau'izahnya kepada kita begitu panjang, begitu Masya Allah ya. Saya di sini disuruh berbicara, mungkin nggak banyak karena sudah banyak yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Muhammad Khairun Nas. Jadi saya nambahin sedikit aja berhubung waktu juga udah jam 2. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati sahibul bait, yang saya hormati juga ada Ustadz yang datangnya, rombongan yang datang dari Sumedang ya. Juga yang saya hormati sahibul hajah, sahibul bait Bapak Haji Taufik ya Sugiono. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita berkumpul memenuhi undangan sahibul bait Bapak Haji Taufik Sugiono dalam rangka aqiqah anaknya yang nomor 5 yang bernama Tariq Muhammad Zalufatih Sugiono. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan anak yang diaqiqahkan dijadikan anak yang saleh, dijadikan anak yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi cahaya mata
buat agama, bangsa, negara dan kedua orang tuanya. Juga diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Semoga malam hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka di sini ada anjuran dari syariat, anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak anak itu dilahirkan dari perut ibunya, keluar dari perut ibunya, kita dianjurkan hendaknya kuping kanannya nih anak diadzanin. Diadzanin. Kuping kirinya dikomatin. Kenapa sebabnya? Supaya nih anak awal kalimat yang didengar di muka bumi ini adalah kalimat Allah, lafzul jalalah. Sebagaimana orang kalau meninggal dunia, di dalam kuburnya diadzanin juga, dikomatin juga, supaya akhir yang dia dengar ketika dia mau dikubur adalah kalimat atau lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Disunnahkan tuh Pak. Jadi yang namanya azan bukan cuma buat sholat, ternyata banyak manfaatnya juga buat bayi yang baru lahir, buat mayit yang mau dikubur. Juga salah satunya manfaatnya azan, kalau umpama ada hujan, angin, geledek, itu pun dianjurkan kita untuk mengumandangkan azan. Ada kebakaran, na'udzubillah min dzalik, dianjurkan azan tuh Pak. Ada orang kesurupan, kupingnya azanin tuh. Orang kesurupan, kupingnya diazanin. Masru' ini kesurupan, diadzanin kupingnya. Bahkan orang yang lagi dalam keadaan marah pun dianjurkan kupingnya diadzanin, tapi izin dulu. Selempang main tabok bae entar ya. Izin dulu ya. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi pertama nih anak mendengar adalah mendengar kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sampai di situ, juga dianjurkan kita pegang ubun-ubunnya, nasiyatihi, pegang ubun-ubunannya. Bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir surah, bacanya 7 kali. Supaya apa? Supaya nih anak sudah besar nanti insya Allah dihindarkan daripada perbuatan dosa terutama zina, dihindari daripada perbuatan kabair, terutama fahishatuz zina, perbuatan zina. Apalagi di zaman sekarang banyak orang yang melakukan perbuatan zina. Bahkan katanya Pak, katanya nih tahu udah apa belum nih peraturan ya, undang-undangnya. Katanya anak remaja yang mau zina, puskesmas harus menyediakan kondom.
Ini hukum apa ini? Harus menyediakan pelindung kalau mau zina, supaya nggak sembarangan, supaya tidak sembarangan hamil. Ini hukum apa? Mempermudah, berarti mempermudah bangsa untuk melakukan perbuatan zina. Mestinya yang benar, kalau ada perbuatan, ada orang melakukan perbuatan zina, mestinya dipenjara. Tuh benar baru undang-undang. Ini enggak, malah disediain kudu menyediakan pelindung. Kalau enggak puskesmasnya ditangkap. Ini katanya bakal ada undang-undang model kayak gini, Pak. Ini kan undang-undang sekarang macem-macem. Galak ayam lah ke rumah tetangga 10 juta. Pen yang kagak-kagak baik ya. Kalau satu ayamnya, kalau dua lah cuman ayam 50.000. Makannya juga paling beras 1 butir 2 butir, masa gantinya 10 juta, kan yang kagak baik. Ini undang-undang nih model, ya, undang-undang model. Nah ini para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terhindar nih anak, bacain inna anzalna berapa kali? 7 kah? 7 kali. Repot apa enggak kira-kira? Repot gak? Apal apa enggak? Bebe terbalik. Dulu ada orang nggak pernah jadi imam, sok mau jadi imam terawih, ya. Akhirnya jadi imam juga dia, baca surah. Kan biasanya kalau malam 16 ke sono kan surahnya rakaat pertama kan yang dibaca kan inna anzalna biasanya. Gua jadi imam ngapa? Bisa gak lu? Bisa, cuman inna anzalna doang ge. Ya, sama kulhu. Sering gua denger. Ya. Imam dah dia. Begitu jadi imam, ya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sampai waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum lailatil. Jadi cuma dengar doang. Ya. Ini orang dulu inna anzalnya cuma dengar doang, jadi nggak tahu harokatnya yang benar yang mana. Dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum lailatil. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata makmum lailatul. Nengok dia, tadi lu kata lailatil, sekarang lailatul katanya. Apal apa enggak kira-kira? Apal gak inna anzalna? Apal, insyaallah. Insyaallah. Lihat di juz amma ada, bacain 7 kali. Pengen gak anak kita terhindar daripada perbuatan dosa? Dosa besar, pengen gak? Salah satu dosa besar adalah durhaka sama orang tua. Jadi kalau kita bacain nih anak bun-bunannya, bacain inna anzalna 7 kali, insya Allah nih anak mudah-mudahan terhindar daripada perbuatan durhaka sama orang tua. Pengen gak kita punya anak yang taat? Pengen gak punya anak yang berbakti? Nah ini mudah-mudahan baca ini salah satu yang menyebabkan anak kita jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Pengen mah Pak punya anak yang berbakti dulu, ntar pinter mah belakangan. Yang penting bener dulu. Kalau pinter belakangan bu. Itu tadi udah diterangin tuh sama Ustadz Muhammad Khairun Nas. Ngomong jangan seucap-ucapnya. Mudah-mudahan tong lu biar jadi anak yang pinter. Nih salah kadang-kadang nih, mintanya pinter dulu, padahal bener yang paling penting bu, bener dulu. Orang kalau bener pasti pinter, orang pinter belum tentu bener. No lihat yang pada korupsi no, pinter mereka, sarjana mereka S1 S2 ya,
Tapi karena pinter, kepinteran, kagak bener, nyolongin duit orang dicolongin. Begitu juga anak, kalau kebangetan pinter, orang tuanya dipinter-pinterin, mau. Bawa surat, Pak, ini ngomong-ngomong dari sekolah nih minta tanda tangan ini. Lah tong ini gua nggak bisa tanda tangan, udah cap jempol gini nggak apa-apa. Begitu cap jempol, kebun sebelah hilang. Kebangetan pinter, tapi enggak bener. Jadi mintanya mudah-mudahan tong lu biar jadi anak yang bener, biar jadi anak yang soleh, biar ngirangin orang tua, begitu mintanya. Kayak ngomong jangan sembarangan ya bu. Mudah-mudahan tong lu udah gede nanti ya, tebang ngipas doang dapat duit lah, berapa itu bisa jadi kang sate ya, tukang sate ngipas dapat. Ngomong jangan sembarang, mudah-mudahan tong biar otak lu encer. Dulu ada yang begitu pak, bilang mudah-mudahan tong biar otak lu encer nanti udah gede. Na'udzubillah min dzalik. Udah gede tau ya, lagi jalan clean dia kepalanya, lah encer pisan otaknya. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi nih Narogong nih katanya lagi banyak apa? Ini katanya ada apa namanya? Tumbal. Bohong, jangan percaya. Jangan percaya sama yang begitu-begituan. Ngaji tapi sama begitu-begituan percaya. Itu memang udah takdir Allah Subhanahu. Emang udah ketentuan Allah, emang matinya kudu begitu. Emang mungkin malaikat Israel lagi demen di jalan Narogong. Mungkin, iya. Jadi bukan karena wah ini apa nih, ada sesuatu nih, ada anu. Jangan. Makanya kita kalau mau jalan jangan lupa baca doa. Kan diajarin sama Nabi. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mugrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Baca itu aja dah, segitu kita baca. Dikit apa panjang? Dikit. Ilok, ada minimal bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Bisa apa enggak kira-kira? Bisa. Ilok nggak bisa juga. Baca itu, jalan. Mudah-mudahan perjalanannya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi ya, tadi udah tuh baca inna anzalna 7 kali. Satu lagi baca 3 ayat surah Al-Baqarah. Pegangin lagi bun-bunannya bu ya, ini ibu-ibu dah, kalau bapak-bapak nggak sempet, ibu-ibu dah sering baca juga nggak apa-apa. Pegangin bun-bunannya nih anak. Apa yang dibacakan? 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah yang sering kita baca kalau tahlil. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladhina min qabl Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 3 ayat doang. Gampang apa gampang? Gampang nggak? Gampang kalau sering ikut tahlil mah. Sering ikut tahlil, bacain tuh. Di rotib haddad juga ada ya bu ya. Nah bacain itu.
manfaatnya besar banget. Supaya nih anak insya Allah tidak gampang digoda jin sama syaitan. Nggak mudah digoda jin sama setan nih anak. Kan kadang-kadang Bu, bayi itu suka ada malam-malam nangis, tapi nangis teriak nggak keluar air mata. Ada gak tuh yang begitu? Kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya Riyadhul Mu'nighah, beliau berkata bahwasannya yang paling gampang digodain jin, kemasukan jin tuh bocah kecil, balita sama perempuan kalau lagi datang bulan, itu gampang kerasukan, gampang digodain jin sama syaitan. Ya, makanya anak kecil tuh dibacain itu supaya enggak gampang digodain syaitan atau semacamnya atau jin. Nah, cuman baca doang, insya Allah Allah lindungin. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian tuh ya. Banyak yang dianjurkan di dalam syariat, diantaranya juga ini sekarang ini malam. Sahibul Bait, Bapak Haji Taufik bikin akikah anak, itu termasuk anjuran dari Rasulullah. Dipotongin kambing 2 kalau anak lelaki. Apa itu akikah? Apa sih akikah? Ismun lima yudhbahu lil walad. Akikah itu sebuah nama yang dipotong buat anak kalau lahir. Maksudnya apa? Kambingnya tuh kambing akikah. Ya. Dipotong, dimasak. Kalau bisa masaknya rada manis. Tuh kalau ulama ngajarin begitu, masaknya rada manis supaya nih anak udah gede budi bahasanya mah manis, dilihat sama orangnya manis, enak dilihat. Kan ada orang, nah, ada gak? Gua resep aja ngelihat dia, enak aja mukanya cerah. Benar gak? Ada orang yang kadang-kadang gak enak dilihat mukanya, Pak. Gua enak buat ngeliat dia, gua gedeg buat ngeliat dia. Ngomong, gedeg aja ngeliat mukanya, gak resep, semblep begitu modelnya. Nah ini mungkin waktu baru lahir dulu diakekahin, dagingnya dimasak asam garam rupanya ya. Jadi asam ya. Ini masaknya rada manis biar budi bahasanya manis, dilihatnya enak. Itu Bu ya. Bu. Ya Bu. Akikah juga kalau mampu Bu, enggak mampu enggak wajib. Enggak mampu enggak harus, enggak. Itu sunnah kan akikah. Sunnatil aqiqatu liman qadara. Disunnahkan akikah bagi yang mampu, yang kagak mampu mah enggak sunnah, enggak. Enggak mesti dia ngutang sama orang, gue minjem duit dulu sini, gue pengen beli daging, gue pengen beli kambing buat akikah anak gue, jangan. Enggak sunnah. Sunnah kalau mampu, enggak mampu ya udah jangan. Nanti kalau mampu baru beli. Atau hadirin nih sekarang nih, tanya sama ibu bapaknya, Pak, Bu, dulu waktu saya lahir saya dibikinin akikah apa enggak? Nanya sama bapaknya. Cuman biasa orang dulu mah kurang ya. Enggak bikin, ya tong boro-boro gua bikin akikah lu, dukun aja belum lunas sampai kayak gini ya. Tempo-tempo ada yang ngomong begitu ya. Nah itu kita boleh tuh bikinin akikah buat diri kita sekarang ya. Umpama di masjid-masjid sini ada yang acara maulid atau acara mi'raj, saya nitip dah kambing nih buat akikah saya. Dan kan dimasakin, dibagiin makan kaum muslimin wal muslimat, nggak usah pakai dibikin di rumah. Umpama dibikin di rumah, dia pakai keliling begitu, digituin rambutnya dipotong-potongin, jangan lo udah bangkotan. Keliling gitu rambutnya dipotongin, nggak usah udah. Kirimin di TV naik kambing, atau kalau mau beli aja ada kambing potong di rumah, masak, bikin gulai, bagi-bagiin fakir miskin, tetangga-tetangga. Ya. Nah ini hadirin jamaah. Jadi kalau mampu bikin, nggak mampu jangan maksain. Ad-dinu yusrun, agama ini gampang, jangan diribet-ribetin. Jangan dibikin ribet, kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, gampangin, jangan disusahin orang. Basyiru wala tunaffiru, kasih kabar gembira, jangan bikin orang lari. Tuh. Jangan diribet-ribetin, lu mesti bikin akikah lu kalau kagak bikin akikah ntar anak lu tuh tergade, lu mau tahu gak? Wah, ditakut-takutin orang. Jadi bukan anak lu jatuhnya nanti di hari kiamat. Jadi lu mesti ngutang sono, minjem duit sama gua sini nih. Lu beli sama gua kambingnya. Nah, jadi orang diribet-ribetin sama dia. Jangan, agama enggak begitu. Ad-dinu yusrun walan yushaddad-din illa ghalabah. Nah, ini hadirin jamaah sekalian. Jadi akikah dianjurkan. Ya. Kemudian besok Haji Taufik anaknya nanti Tariq Muhammad dibotakin. Dibotak semua rambutnya dikerok semuanya.
ditimbang. Tuh. Habis ditimbang berapa gram nih? Oh umpama 2 gram atau 3 gram. Emas berapa duit? 3 gram. Nah 2 juta amplopin, sarang 200.000 kayak 100.000, kasih fakir miskin. Tuh, ya. Jadi diganti pakai duit tuh rambut. Biar apa nih didik anak udah gedenya biar jadi orang yang dermawan sakhi. Ya. Habis itu rambutnya dikubur, jangan disimpan di lemari, sunnahnya dikubur. Nah ini hadirin jamaah sekalian, nanti seterusnya kalau kita pengen terangin semuanya nih apa yang dianjurkan kelamaan Pak. Tadi kan janjinya pengennya seperempat jam ini udah lebih. Nanti selebihnya Bapak Haji Taufik tanya sama guru-guru setempat, banyak kiai di sini, Kiai Haji Abdul Razak, Kiai Haji Muhammad Nasir, Kiai Haji Ustaz Haji Ramli, tanya. Makanya kita jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari pengajian. Jadi kita tahu apa yang dianjurkan sama Nabi Muhammad, apa yang dianjurkan di dalam Islam, karena yang dianjurkan dalam Islam itu untuk kebahagiaan kita hidup di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Allah pelihara rumah tangga kita, Allah pelihara kampung kita, anak-anak kita semuanya biar jadi anak yang solihin dan solihat. Allah berkahkan hidup kita dunia akhirat. Allah panjangkan umur kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.